Hi, good morning. Today we are going to learn a new lesson entitled Procedure Text. Selamat pagi. Hari ini kita akan pelajari materi baru yaitu teks prosedur. What is a procedure text? A procedure is a text that tells the readers or the audience how to do something. Jadi prosedur teks itu adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu, ya, yang berkaitan dengan tujuan tadi, ya. Jadi fungsi dari teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Now, there are a few parts in a procedure text. The first one is the title. Second, goal. The third, needs or materials or ingredients. Then, steps. Okay, steps. Right. Ya. Jadi ada tadi tujuannya, ya. Goals atau aims, ya, atau purpose, ya. Oke, itu tadi generic structure-nya, ya. Ya, biasanya diletakkan di awal sebuah text procedure. Oke. Oke, jadi judulnya text procedure itu merupakan goal atau aim atau tujuan dari teks tersebut. Lanjutkan dengan ingredients atau materials atau needs. Apakah itu? Berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. The next is steps or methods, ya. Apa ini steps atau methods? Berisi cara atau metode atau langkah, ya, cara, metode atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Oke. Nah, lalu there are some features in a procedure text. Ada ciri-ciri prosedur teks. First one, sentences will use simple present tense, ya. Kalimat-kalimatnya menggunakan simple present tense. Then next, the sentences also use imperative sentence, ya, menggunakan kalimat perintah. Yang bagaimanakah kalimat perintah itu? Polanya adalah kata kerja bentuk pertama, ya, tanpa subjek. Kata kerja tanpa pertama tanpa subjek, langsung kata kerja bentuk pertama, ya. Boleh diikuti dengan objek atau tanpa objek. Itu namanya imperative sentence, kalimat perintah. The next feature of a procedure text, ciri berikutnya dari sebuah teks prosedur adalah
menggunakan connective of sequence, ya. Kata yang menunjukkan urutan, ya. Kata yang menunjukkan urutan. Dipakailah kata-kata seperti then, while, next, dan lain sebagainya, ya. First, second, ya, itu disebut dengan connective of sequence. Ya, berikutnya menggunakan numbering, first, second, third, dan lain-lain sebagainya. Lalu menggunakan action verb, kata kerja yang menunjukkan action, ya. Action. Jadi bukan yang menunjukkan keadaan, tapi action, ya. Contohnya turn, plug, put, ya. Itu semua adalah action verb. Lalu digunakan juga adverb, kata keterangan. Contohnya slowly, carefully, evenly, ya, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita lihat sebuah contoh procedure text tentang makanan. How to make fluffy pancake. How to make fluffy pancake. Ingredients: 5 eggs, 40 grams of sugar, 60 grams purpose flour, 2 grams of baking powder, salt, 1 teaspoon vanilla extract, honey. Instructions: first, separate the egg yolk and the white. Then, beat the egg white until stiff. In a separated bowl, mix the egg yolks with sugar until the sugar melts. Next, add the flour, baking powder, and salt. Then, stir until all the ingredients mixed. Slowly pour all the mixture ingredients into one bowl. Then add vanilla extract and mix it. Then heat a pan over a low-medium heat and coat it with butter. Use a 1/4 cup measure to scoop and drop the batter into the pan so that you get evenly sized pancakes. Cook until the first side is golden brown, or until the top surface foam bubbles. Flip and repeat on the other side. Adjust heat accordingly. Finally, serve the pancake while it is still warm with honey. You can add some fruits like grapes or strawberry to make it more delicious. Inilah sebuah contoh procedure text. Nah, sekarang mari kita lihat generic structure-nya, ya. Apa-apa saja, ya, yang ada, ya. Ya. Apakah tadi di contoh tersebut ada kalimat menggunakan present simple? Iya. Contohnya apa tadi? Ini tadi. Sugar melts. Sugar melts, itu kalimat present simple. Lalu di kalimat itu juga menggunakan imperative sentence, kalimat perintah. Contohnya apa tadi? Mix the egg, serve the pancake, adjust heat, ya. Mix itu kata kerja bentuk pertama, ya, langsung tanpa subjek. Serve, ya, kata kerja bentuk pertama. Adjust, kata kerja bentuk pertama, ya. Oke. Lalu, apakah digunakan connective sequence? Ya, tadi digunakan kata then, lalu next, ya. Ada juga digunakan dari kata first, ya, numberingnya, ya. Oke. Apakah tadi kamu melihat kata-kata kerja di sana? Ya.
Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang menunjukkan action, ya. Contohnya beat, mix, stir, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan adverb, kata keterangan? Ada apakah dipakai tadi? Oh ya, ada kata slowly tadi, ya. Oke. Ya, generic structure-nya. Yang manakah aim atau goal atau purpose dari teks tersebut? Oh ya, tadi di judulnya, yaitu how to make fluffy pancake, ya. Lalu adakah ingredients tadi? Oh ya, ada tadi katanya 5 eggs, 5 butir telur, 40 grams of sugar, 40 gram gula, ya. 60 grams of flour, 2 grams of baking powder. Ya, itu semua adalah ingredients. Lalu yang mana yang menjadi steps? Nah, dimulai dari kata separate the egg yolks from the whites, ya. Oke. Ya, itu adalah steps. Oke. Itulah contoh dari sebuah text procedure. Nah, perhatikan sebuah contoh di sini saya berikan how to make delicious fried rice. Tugasmu, ya, first take notes on what I have explained, ya. Catat dulu apa yang sudah saya jelaskan. And then write down this example, tulis contoh text procedure ini. And then you analisa the generic structure of this text, ya. Strukturnya, ya, yang mana yang jadi aim atau goal, lalu mana ingredients-nya, mana steps-nya. And then analyze the features, ciri-cirinya, ya. Yang mana saja kalimat yang memakai present simple, yang mana yang pakai imperatif, ya. Yang mana yang pakai numbering, yang pakai sequence, yang pakai adverb, ya. Oke. Dari text how to make delicious fried rice, ya. Jadi ada dua yang kamu analisa. Yang pertama tadi generic structure-nya, yang kedua adalah features-nya, ya. Generic structure tadi strukturnya, struktur itu tadi kan, ya, sesuai dengan penjelasan saya ini tadi, ya. Ada aim atau goal atau purpose, lalu ada ingredients, lalu ada steps, ya. Oke, yang ini yang dianalisa. Yang mana saja kak itu, ya? Yang mana yang menjadi aim-nya, mana ingredients-nya, yang mana steps-nya. Lalu analisa berikutnya adalah features-nya, ya, ciri-cirinya. Kalimat mana yang menggunakan present simple, ya? Tuliskan. Kalimat mana yang menggunakan imperatif, lalu connective sequence yang keluar apa saja, lalu numberingnya ada tidak, lalu mana action verbnya, action verb, ya, dituliskan. Lalu apakah muncul di sana adverb, ya. Itulah tugasmu hari ini. Semoga penjelasan saya cukup jelas. Sampai sekian dan terima kasih.